Assalamualaikum Bu Dewi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Laila. Terima kasih ya Bu Laila. Senang bisa jumpa lagi sama Ibu Laila. Iya Ibu, sama-sama Ibu. Oh iya Bu, apa yang bisa saya bantu Bu? Iya nih, aduh, saya surprise sekali, alhamdulillah Bu Laila bisa meluangkan waktunya ya untuk bisa ketemu meskipun daring dengan saya. Di sini saya sedikit galau juga ya Bu ya, rasanya ingin ngambil hikmah dari kemarin waktu rapat kenaikan kelas kemarin gitu. Sebagai wali kelas kemarin itu barulah ketahuan ya, ternyata beberapa guru mapel itu sering komplain terhadap siswa-siswa saya. Jadi selama ini ternyata kasusnya itu siswa banyak sekali yang belajar itu di luar dari kelas. Kadang mereka duduk di warung gitu. Kadang mereka sengaja hanya permisi hanya untuk keluar dari kelas, kadang-kadang cuma berkeliaran di sekitar koridor. Nah, hal-hal seperti ini ternyata saya temui, dapat laporannya terjadi kepada beberapa guru mapel gitu. Nah, ini kalau dengan saya, karena kita kan memang guru mapel juga ya di tingkat SMA, dengan saya mereka masuk gitu. Nah, hal ini jadi temuan ketika rapat kenaikan kelas, ternyata di beberapa bidang studi ada kasus-kasus yang seperti ini terjadi gitu. Nah, kan lumayan juga itu ya. Jadi saya berpikir ke depan selagi ini tahun ajaran baru, kira-kira apa ya kiat yang mampu kita perbaiki ke depannya biar saya nggak menemui lagi kasus-kasus seperti itu untuk pas rapat-rapat naik kelas atau terima rapor di semesteran. Seperti itu boleh lah. Oh, baik Bu, saya berarti di sekolah Ibu, di kelas Ibu, siswanya mau belajar. Sedangkan sama guru-guru lain banyak siswa yang tidak mau belajar. Iya, benar sekali Ibu. Kalau dengan saya, mereka masuk. Dengan beberapa guru yang yang memang saya tahu, ya kita kan ada 13 mapel ya Bu ya. Nah itu ternyata ada di 5 mapel mereka bermasalah lah ya, kalau kita ambil tanda kutipnya mereka bermasalah. Mereka bermasalah tidak masuk gitu, duduk-duduk di warung seperti itu, kadang-kadang berkeliaran di sekitar lingkungan sekolah. Nah hal ini kan tentu menarik perhatian kita juga ya, karena dengan kita mereka tidak bermasalah, tapi ternyata dengan guru mapel lain mereka bermasalah. Nah jadi bingung juga ini ada apa dengan anak-anak kita. Oh begitu ya Bu. Kalau Mbak Ibu dapat banyak laporan dari guru-guru. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab masalah anak itu tidak mau masuk ke kelas yang mapel yang lain itu? Apakah sudah Ibu telusuri? Ada. Pada waktu beberapa kasus yang sempat terpantau oleh saya ya, kan itu maraknya itu kan pas waktu rapat kenaikan ya, tapi sebelum itu memang saya sudah banyak juga tanya-tanya. Rata-rata siswa itu merasa mereka itu bosan di kelas, kadang-kadang mereka tidak dilibatkan di dalam kelas, bisa jadi karena mereka kurang diperhatikan atau gimana menurut pengakuan siswa kita gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang karena dia merasa bosan, anak-anak ini merasa mereka lebih baik sudah ngapain bertahan dari pagi sampai 3:30 bertahan di kelas hanya dengan kebosanan yang seperti itu. Jadi mereka rata-rata larinya keluar gitu, duduk-duduk di warung seperti itu Bu ya. Oh begitu ya Bu. Lalu berdasarkan pengamatan Ibu tadi, mengapa anak-anak itu tidak suka dengan pelajaran Ibu itu, yang mapel-mapel yang lain itu, yang membuat mereka bosan tadi itu? Kalau saya perhatikan, karena itu hanya terjadi pada beberapa guru mapel, kadang saya berpikir seperti ini. Satu, bisa jadi memang motivasi anak-anak yang rendah. Dua,
bisa jadi ada kemungkinan begini, kalau semua siswa merasa bosan, itu mungkin faktor yang utamanya mungkin berada pada pihak guru, mungkin seperti itu ya Bu Laila ya. Tapi karena ini terjadi pada beberapa siswa dan hanya pada beberapa mapel, maka di sini saya berpikir ada di dua-dua sisi. Yang pertama ada pada sisi siswanya, kemudian bisa jadi saya berpikir bisa jadi ini bapak atau ibu gurunya masih perlu peningkatan lagi barangkali ya, pengelolaan kelasnya barangkali seperti itu. Oh, iya, benar juga Bu. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak, dan juga bagaimana cara Ibu meningkatkan bagaimana para guru-guru mapel lain itu agar anak ini bersemangat untuk belajar? Kalau sebagai wali kelas, untuk siswanya mungkin saya bisa mengambil tindakan saya melakukan pemanggilan terhadap siswa tersebut. Kemudian saya juga bisa bekerjasama dengan guru BK, bimbingan konseling. Nah, atau juga barangkali bisa juga nanti saya follow up kalau memang ini sudah sampai tahap mana lah ya kasus skala kritisnya ini anak-anak, mungkin saya bisa juga koordinasikan dengan orang tua dari mereka gitu ya Bu ya. Karena terus terang motivasi belajar anak itu sangat kompleks sekali, bisa jadi dari diri mereka atau faktor eksternal mereka, bisa jadi memang dari keluarga mereka tidak diperhatikan. Nah, ini yang perlu saya telusuri dulu. Jadi memang kalau untuk saya sebagai wali kelas terhadap siswa, maka saya pasti akan melakukan pendekatan atau penyelidikan ya, atau meneliti mereka lah gitu ya, menelusuri ke belakang apa sebenarnya menjadi motif bagi mereka sehingga seperti itu. Tapi kalau untuk guru-guru ya itu tadi, kalau untuk diri saya sendiri dalam pengelolaan kelas rasanya siswa saya nggak ada yang keluar gitu. Tapi untuk guru-guru mapel yang lain ini mungkin karena memang kasusnya itu di pengelolaan kelas, mungkin mereka perlu adanya peningkatan ya Bu ya, peningkatan update kemampuan lah, mungkin seperti itu. Oh begitu. Berarti setelah Ibu telusuri atau Ibu, kalau siswa tadi kan Ibu sudah memanggil siswanya, sudah berkolaborasi dengan guru BK, dan juga sudah memberitahu orang tua dan segala macamnya kalau memang dari siswa. Sedangkan yang untuk guru tadi, Ibu bagaimana solusi Ibu supaya guru-guru ini mau meningkatkan atau mau dia mengembangkan metode-metode pembelajarannya supaya siswa tadi tidak merasa bosan? Mungkin kalau masalah peningkatan ya memang ya kita bisa lihat ya, kita mungkin berbagi ya Bu ya, karena di sini kalau memang masalah mengupdate kita tidak bisa juga menekankan berharap lebih banyak kalau tidak ada usaha atau program dari sekolah. Jadi mungkin di sini saya berpikir bagaimana supaya bisa mengupdate kemampuan teman-teman ini, memang sih bagusnya dengan cara menghidupkan barangkali ya kolaborasi di sekolah antara satu teman guru dengan teman guru yang lain gitu. Nah, khususnya ini biasanya ini memang senjangnya ini nih antara guru-guru yang sudah 50-an tahun ke atas sih biasanya memang mengambil posisi zona aman. Posisi zona aman barangkali di kelas kadang-kadang ya, apapun jenis pembaharuan hari ini kadang-kadang mereka ya kalau tidak perlu mendesak sekali mereka masih belum mau berubah kan seperti itu. Jadi ya harus ada yang menggerakkan mereka seperti itu, Ya, bisa jadi. Begini Bu, kan tadi kan harus ada yang menggerakkan. Ada nggak Ibu kepikiran atau solusi apa yang ada di pikiran Ibu supaya dapat menggerakkan guru-guru ini?
Nah, balik lagi ya, sepertinya ini memang jadi tanggung jawab beban tugas kita juga ya, karena semuanya uji tombaknya nanti kata bergerak dan menggerakkan nanti pasti lemparnya kepada kita para CGP ya. Mohon maaf ya Bu Laila ya. Jadi memang di sini itu sepertinya PR terbesar sepertinya bagi saya di sekolah, bagaimana berusaha untuk menghidupkan Kombel atau yang merupakan wadah kolaborasi ya di sekolah saya gitu. Nah ini barangkali jadi PR besar yang harus saya lakukan, karena muaranya tadi kan juga untuk siswa saya ya. Kalau secara internal oke, saya sebagai wali kelas maka saya akan melakukan pendekatan dengan ketiga sudut yang tadi ya, pada murid, pada guru BK-nya, ataupun pada orang tua. Tapi kepada rekan guru sepertinya memang inilah yang harus saya usahakan lah. Apa kira-kira kiatnya supaya Kombel ini bisa hidup di sekolah saya? Iya. Jadi kan Ibu ada solusi ingin menggerakkan Kombel di sekolah Ibu. Bagaimana yang Ibu lakukan dan apa saja langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk menggerakkan Kombel di sekolah Ibu? Terus terang saya di sekolah saya masih belum sebagai pembuat kebijakan ya Bu ya. Jadi karena saya masih sebagai sebatas seorang guru, maka mungkin saya masih bisa mungkin gerakannya masih bentuk mencoba dari diri saya sendiri. Paling saya bisa merangkul teman yang sefrekuensi dengan saya. Jadi walaupun itu cuma 1 atau 2 orang, paling itu yang bisa dulu saya ajak untuk berkolaborasi duluan. Artinya menyamakan visi kita dulu gitu. Bagaimana nih kedepannya kita bentuk, walaupun itu cuma untuk 2 orang atau 3 orang gitu. Jadi mungkin saya harus merangkul 2 atau 3 orang teman saya dulu. Bagus juga sih Bu. Jadi Ibu berinisiatif atau mencari teman karena kita kurang mampu sendiri, atau untuk berkolaborasi kan Bu, dengan supaya dapat menggerakkan bersama Kombel sekolah. Begitu kan Bu? Kira-kira Iya Bu. berapa lama Ibu butuhkan tadi untuk menggerakkan Kombel itu? Kalau untuk menggerakkan teman-teman yang sefrekuensi ini, mungkin dalam waktu seminggu atau dalam 1-2 hari barangkali saya bisa menghubunginya ya. Cuma barangkali kalau artinya ketika saya punya program itu mungkin jangka pendek ya Bu ya, Bu Ella. Tapi saya berpikirnya begini, ketika saya baru bisa bicara dengan teman saya yang cuma 2 orang, mungkin itu skalanya saya baru bisa merubah hanya untuk teman saya yang masing-masing bisa membawa 1 orang, kan seperti itu ya Bu ya. Namun bagaimana jika untuk 1 kelas? Berarti kan untuk guru mapel yang lain ada sekitar belasan guru juga yang harus kita pengaruhi. Nah di sini kalau sayanya berpikir mungkin langkah berikutnya itu yang bagusnya setelah kami besok bisa bertemu ya, untuk 2 orang itu guru dulu membicarakan itu. Besok itu mungkin sudah bisa dimulai kalau hanya sekedar bertemu dengan rekan yang sefrekuensi. Namun langkah berikutnya lagi barangkali yang penting bagi saya ini bagaimana niat kami, rencana kami ini bisa sampai kepada unsur pimpinan. Nah itu yang barangkali yang harus duduk dulu gitu. Nah, karena bicara dengan unsur pimpinan itu kita pasti bicara tentang program ya Bu ya. Nah ini yang sering mengalami jalan buntu. Kalau masalah cuma Kombel di atas hitam di atas putih itu sudah ada setahun yang lalu, itu sudah ada. Cuma kenapa Kombel ini selalu mentok gitu ya, tidak hidup atau paling kali 1 kali dalam 6 bulan itu baru jalan, kan seperti itu ya Bu ya. Ya benar Bu. Berarti Ibu sudah ada merencanakan dengan teman sejawat, walaupun belum semuanya ya Bu. Jadi bagaimana cara Ibu koordinasikan dengan kita sekolah agar Kombel Ibu ini berjalan, walaupun kan Kombel Ibu tadi bilang Kombelnya sudah tahun yang lewat, cuma di atas kertas masih di atas kertas Iya.
Hitam di nama atas saja. putih, iya. Nah, belum berjalan semestinya dengan sebagaimana mestinya Kombel itu. Bagaimana trik Ibu agar bisa menarik atau berkoordinasi dengan kepala sekolah agar dapat menggerakkan Kombel ini berjalan seperti biasanya atau semestinya gitu. Mungkin ini yang harus kami lakukan, kami sampaikan apa yang sudah kita lakukan ya dari pertemuan kami frekuensi ini tadi yang cuma 3 orang ini yang mau kami sampaikan dengan unsur pimpinan. Nah, jadi di sini kita sampaikanlah keluh kesah kita, apa-apa saja nih sepertinya yang mau kita bahas. Apalagi ini di awal-awal tahun ajaran ini sepertinya banyak sekali ya yang mau kita samakan persepsi kita sesama guru, seperti penyusunan RHK untuk PMM ataupun masalah pembelajaran berdiferensiasi yang harus duduk ya di kepala setiap guru. Nah, ini bisa sebenarnya kita diangkatkan ini harus jadi Kombel. Jadi memang kita sampaikanlah keluh kesah saya rencananya ini kepada kepala sekolah. Jadi dengan sudah adanya beberapa tim ya, walaupun itu cuma 3 orang, ya kebetulan kami di sekolah cuma baru 40-an orang. Jadi kalaupun kita ada 3 orang yang mempunyai misi yang sama ditambah dengan para wakil, itu kan lumayan tuh, sudah ada kira-kira 5 koordinator barangkali ya Bu Laila ya. Nah, 5 koordinator kalau 40 ya nggak apa-apa lah. 40 dibagi 5 kira-kira masing-masing kita mewadahi 8 orang. Saya pikir ini sudah cukup efektif juga lah untuk bisa berbagi dengan rekan-rekan Bapak Ibu gurunya. Ya. Nah, begini Bu. Berarti kan Ibu sudah melaksanakan langkah-langkahnya. Dari rating dari 1 sampai 10, berapakah rating tingkat keberhasilan yang Ibu lakukan untuk menciptakan Kombel ini? Kalau ditanya keberhasilan, tentu saya belum bisa jawab karena ini masih dalam kepala saya. Iya kan seperti itu ya. Cuma kalau saya melihat tingkat keresahan kondisi urgensi dari Kombel yang harus saya hidupkan sekarang, kapasitas guru-guru ini semuanya berada pada rating 6. Jadi minimal dengan adanya Kombel yang hidup ini bisalah minimal untuk naik kepada rating 7 minimal ya, walaupun cuma 1 orang mewadahi 8 orang, ada peningkatan lah dari skala 6 ke 7 atau dari 5 ke 7. Ya alhamdulillah lah Bu, minimal ada. Kalau sekiranya ini memang ada nilai peningkatan, berarti ini sudah cukup efektif. Mungkin nanti indikatornya bisa kita tambah lagi, apa kira topik yang mau kita bahas lagi, mungkin seperti itu Bu. Kita lihat dulu lah dari perkembangan nanti ke depan ya. Jadi apa komitmen apa yang Ibu laksanakan agar rencana ini berjalan lancar? Ya betul itu Bu. Di sini supaya memang jalan ya, supaya lancar, maka barangkali saya memang harus bicara duduk dengan unsur pimpinan, memasukkan kegiatan Kombel ini memang kepada adanya penjadwalan ya di dalam program sekolah. Karena ketika Kombel hanya sebatas rencana dari program, kalau tidak dijadwalkan maka itu tidak akan terlaksana. Nah, jadi memang ini kalau ini memang di awal tahun ajaran, maka seharusnya pihak wakil kurikulum pun seharusnya ini menyusunnya. Ada agenda kegiatan Kombel, misalkan di setiap kelompok yang tadi, ini memang dialokasikan kosong ini. Misalkan kegiatan guru IPA, IPAS, dan matematika, misalkan seperti itu ya. Misalkan dikosongkan di hari apa. Jadi teman-teman yang memang di kelompok itu nggak ada alasan lagi untuk tidak bisa ikut hadir dalam kegiatan Kombel tersebut. Mungkin ya memang benar itu penjadwalan itu memang harus jelas. Kalau enggak susah juga untuk mengumpulkan komitmen dari kawan-kawan. Iya. Dari tadi kan udah bilang berarti sudah penjadwalan. Apakah Ibu rasa adakah masalah yang timbul kemudian harinya? Atau setelah Ibu kan ini rencana baru,
setelah Ibu melakukannya, apakah ada kira-kira adakah masalah yang akan timbul? Atau yang Ibu hadapi nantinya? Kalau masalahnya yang seringnya sih kalau masalah Kombel ini yang menjadi masalah itu memang masalah jadwal ya, keengganan atau ketidakinginan atau ketidakmampuan teman-teman untuk hadir sesuai dengan jadwal yang ditetapkan kan seperti itu ya. Tapi insya Allah saya yakin ketika itu sudah merupakan suatu agenda yang sudah dijadwalkan, maka insya Allah hambatan masalah jadwal tadi itu bisa dieliminir. Ya, baiklah Bu. Bagaimana? Apakah sudah ada di kepala Ibu kan rencananya? Sudah. Jadi dari rencana itu, apakah nantinya akan dapat menciptakan anak-anak tadi yang tidak mau belajar tadi, dia akan mau belajar. Mudah-mudahan ya Bu ya. Ya, seharusnya ada sesuai dengan harapannya ya. Karena memang seperti yang kita ketahui, ketika kita jadi pemimpin pembelajaran, tentu kita hanya berusaha. Petani hanya berusaha bagaimana memberikan pupuk yang cocok ya begitu ya. Mudah-mudahan pupuk yang kita berikan, fasilitas yang kita berikan itu memang cocok dengan bibit yang ada. Jadi secara motivasi kita tetap memberikan, dan sebagai fasilitas pun kita akan berusaha juga untuk membenahinya. Mungkin seperti itu Bu Lela. Alhamdulillah sih sudah ada juga rasanya titik terangnya ya. Jadi dua-dua sisinya kita gali. Dari sisi muridnya sudah dapat tadi pencerahannya, dari sisi gurunya sekaligus kita jadikan program sekolah dengan jadwal yang jelas, maka insya Allah itu mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Terima kasih banyak ya Bu Lela ya. Jadi artinya pencerahan, sangat pencerahan sekali buat saya. Mohon doakan semoga program ini bisa terrealisasi ya, dan bisa kita benahi lagi anak bangsa ini. Terima kasih atas waktunya ya Bu Lela ya. Baiklah Bu, sebagai rencana Ibu tadi, semoga rencana yang Ibu jalankan tadi berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang dengan saya mengenai masalah Ibu tadi? Kalau sudah bicara dengan Bu Lela, wah luar biasa. Rasanya waktu yang cuma 20 menit ini, udah 20 menit atau 15 menit kita ya bercakap ya. Rasanya saya sangat mendapatkan inspirasi ya, mendapatkan ide atas permasalahan yang ada di sekolah saya gitu. Jadi ibarat kata benang yang kusut ala taurai balik. Seperti itu Bu Lela. Alhamdulillah ya Bu. Mudah-mudahan dengan pembicaraan kita ini dapat membantu Ibu menyelesaikan masalahnya, dan semoga permasalahannya terselesaikan dengan baik dan pembelajaran yang berpihak kepada anak tadi berjalan dengan lancar, dan semua siswa Ibu mau belajar dan tidak mau lagi berada di luar ruangan kelas. Iya, amin. Terima kasih banyak ya Bu Lela ya atas waktunya, luar biasa. Semoga pencerahan-pencerahan ini bisa menginspirasi juga buat guru-guru kita yang lainnya. Sama-sama Bu Dewi. Iya, nanti jika sekiranya nanti gimana nanti tetap sedia ya bantu saya untuk pengembangan berikutnya. Siap Bu Dewi, siap sedia membantu. Oke, terima kasih Bu Lela.